Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsiran, amma ba'd. Hadirin yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan. Walaupun bahkan mungkin kita menganggap ada satu kenikmatan yang besar, sebenarnya kenikmatan tersebut nggak bisa dikalahkan ketika kita mendapatkan kenikmatan iman, ketika kita mendapatkan kenikmatan Islam, ketika kita mendapatkan kenikmatan mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu kenikmatan ini perlu kita syukuri, karena banyak orang-orang di luar sana ketika mereka mau mengikuti kajian itu ada aja hambatan dan halangannya. Maka dari itu, dengan mensyukuri kenikmatan demi kenikmatan tersebut, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan KSA kita, kajian singkat Arba'in Nawawiyah. Kita terhenti pada hadis yang ke-6 dan sekarang sudah memasuki pertemuan yang ke-8. Hadis yang ke-6 ini, hadirin, gak kalah pentingnya dari hadis-hadis sebelumnya. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man ibni Bashir, sahabat junior yang masih kecil ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nih hadis ini nih muncul dari sahabat junior, hadirin. Di dalam hadis ini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan poin-poin penting kepada kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pembagian syariat, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata beliau, syariat itu dibagi jadi 3. Ketika kita hidup di dunia itu ada yang namanya perkara-perkara yang halal, silahkan lakukan. Dan ini banyak contohnya di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah. Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, apa-apa yang menunjukkan bahwasannya ada dalil dari halalnya sesuatu tersebut, maka silakan. Buah-buahan, kemudian binatang ternak, semuanya adalah perkara-perkara yang halal dikonsumsi. Kemudian ada juga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariat ini. Minum khamr, kemudian mengkonsumsi mayat, mengkonsumsi binatang-binatang yang sudah menjadi mayat. Banyak hal-hal yang diharamkan di dalam syariat ini juga. Maka dari itu tugas kita adalah menjauhi hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam ini. Kemudian yang ketiga nih hadirin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada perkara-perkara yang samar-samar. Ada khilaf di antara para ulama, ini nih halal apa haram ya?
Ada khilaf yang kuat perkara ini boleh dilakukan atau nggak boleh dilakukan ya. Maka kaedah yang betul bagi kita nih seorang muslim menjauhkan hal-hal yang masih samar-samar. Jauhin aja deh. Maka dari itu di dalam hadis ini ada kaedah besar. Hendaknya kita itu meninggalkan perkara-perkara yang masih samar-samar. Mungkin ada contoh-contoh yang digambarkan, perkara ini merupakan perkara yang diselisihi halal atau haram ya. Contoh kuda, mengkonsumsi kuda ini ada khilaf di antara para ulama. Akan tetapi ketika kita tahu bahwasanya hal ini masih samar-samar, maka lebih baik kita jauhkan dan tinggalkan. Kemudian kita mengenakan pakaian yang terbuat dari binatang buas. Dari kulit buaya, kulit ini, kulit itu. Itu sebenarnya kan masih ada khilaf di antara para ulama boleh atau enggak ya. Maka sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang masih samar-samar. Syekh Ibn Utsaimin menggambarkan kepada kita contoh yang lain dari perkara yang masih samar-samar. Rokok itu ketika di awal adanya rokok, ini perkara ini masih rancu, perkara ini masih samar. Ada yang menghalalkan, ada yang membolehkan. Namun ketika diteliti ada madaratnya, maka perkara ini lebih dekat kepada perkara yang haram, hadirin. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menjauhi perkara yang samar ini, artinya dia sudah menjaga agamanya. Karena di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang melakukan perkara yang masih samar-samar, itu kadang-kadang dia terjatuh ke dalam perkara yang haram, itu nggak sadar tuh. Atau bahkan mungkin ketika seseorang melakukan perkara yang samar-samar, berleha-leha, bersantai-santai, maka nggak menutup kemungkinan dia pun akan melakukan dan mudahan di dalam melakukan perkara-perkara yang haram, hadirin. Seseorang yang menjauhi syubhat, yang samar-samar, dia telah menyelamatkan agamanya dan telah menyelamatkan kehormatannya. Karena bisa jadi ketika orang melihat ada seorang ustadz yang melakukan perkara yang syubhat, itu membuat orang lain menggibahi atau menjelekkan kehormatan ustadz tersebut. Maka dari itu, ketika kita sadar dan tahu bahwasannya ada perkara-perkara yang syubhat, maka kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini poin penting yang pertama. Pembagian agama ada yang namanya halal, ada yang namanya haram, dan ada yang namanya syubhat. Halal silahkan lakukan, haram tinggalkan, syubhat yang masih samar-samar pun tinggalkan. Karena apa? Karena dengan meninggalkan syubhat kita sudah menyelamatkan agama kita dan kehormatan kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan. Ketika ada penggembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan, maka ia pun sudah menjerumuskan hewan ternaknya kepada tanah larangan itu. Karena setiap raja, setiap orang itu punya batasan-batasan tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya, kok bisa ya ada perkara yang syubhat? Kok bisa ya ada perkara yang gak diketahui oleh banyak orang? Disebutkan oleh para ulama, sebab ada perkara yang syubhat itu bisa jadi karena kekurangan ilmu kita. Atau bahkan mungkin kita ini kurang paham dengan dalilnya seperti apa, pendalilannya pun seperti apa, atau bahkan mungkin penelusuran kita yang dangkal. Bahkan ada juga nih, kenapa kok sebab ada syubhat, ada sesuatu yang samar-samar, itu kadang seseorang menguatkan pendapatnya dan ingin menang sendiri. Intinya bagaimana saya menang di dalam melakukan atau di dalam menguatkan pendapat ini.
Maka dari itu obatnya ya belajar lagi, kemudian belajar. Tanya tuh ahlu ilmu, tanya orang-orang yang berilmu tentang satu hukum jika seandainya kita tidak mengetahui perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian poin yang kedua, di dalam hadis ini itu ada kaedah besar tindakan preventif atau kita menutup jalan agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Ini syubhat ini masih samar-samar halal atau haram enggak? Kenapa? Karena bisa jadi dia halal nih. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita untuk wara, untuk meninggalkan perkara yang masih samar-samar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata sakitah. Aku balik ke rumah istriku, kemudian aku dapatkan ada korma yang jatuh di ranjangnya. Bayangkan, ada korma yang jatuh di ranjangnya. Fa'arfa'uha li'akulaha. Ini aku bolak-balikan korma ini, kemudian aku mau makan, tapi aku teringat, aku takut. Ini bisa jadi korma ini adalah kormanya sedekah, korma hasil dari sodakoh. Dan kita ketahui bersama-sama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu nggak boleh memakan dan mengkonsumsi harta sodakoh. Faulkiha, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak jadi dimakan tuh hadirin. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita nih sebagai seorang muslim ketika mendapatkan ada sesuatu yang masih samar-samar, ya tinggalin. Nggak ada manfaatnya kita mengkonsumsi hal tersebut. Maka dari itu, di dalam hadis ini ada satu kaidah besar. Barang siapa yang belum jaga-jaga atau menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, entah itu dari penghasilannya atau di dalam kehidupannya, maka dia sudah merusak agamanya. Maka dia sudah membuka jalan kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Maka dari itu poin yang keduanya nih hadirin, ada tindakan preventif. Tindakan menutup jalan agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita lihat bagaimana kaedah ini diperkuat, kaedah ini diambil dari ayat-ayat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjelek-jelekkan orang-orang yang menyeru atau orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah-ibadah mereka itu padahal Tuhan-Tuhan mereka itu Tuhan-Tuhan yang batil. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjelek-jelekkan sesembahan-sesembahan mereka. Kenapa? Karena takut mereka itu pun menjelekkan ilah kita yang hak. Kata para ulama, muni'a min sabbi alihatihim makhafata muqabalatihim bimithli dzalik. Kita dilarang untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka bukan karena hal-hal yang sifatnya Tuhan mereka enggak benar, enggak. Tapi karena takut mereka pun bisa mencela ilah kita. Kita lihat juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengagung-agungkan kuburan, entah itu membangun kuburan ataupun ya intinya berlebih-lebihan. Kenapa? Karena itu bisa jadi wasilah kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan syiriknya orang-orang terdahulu itu karena ada lelaki yang soleh, kemudian dibangunkan kuburan di kuburannya. Kemudian mereka pun menggambarkan foto-foto ataupun lukisan-lukisan orang-orang yang soleh tersebut. Tujuannya apa? Pertama-tama itu tujuannya agar kita tahu, oh ternyata orang ini orang soleh. Kemudian kita ingat amalan-amalan dia. Kita ingat semangat-semangat dia dalam beribadah, kita pun menjadi semangat. Tapi ketika masa itu hilang, syaitan membisikkan kepada mereka bahwasanya orang-orang terdahulu itu menyembah kuburan itu. Kita lihat, bayangkan hadirin,
Maka dari itu ada tindakan preventif ataupun menutup jalan menuju perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Inna minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi." Termasuk di antara dosa besar itu ketika seseorang mencela keluarganya, mencela kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, apakah mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya? Nggak mungkin lah. Kita memberikan gelar ayah kita ini, itu. Nggak mungkin. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, iya, yasubur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu. Kita menghina orang tua, entah itu kawan kita atau orang tua siapalah. Kemudian dengan sebab itu orang tadi menghina orang tua kita. Maka dari itu hadirin, di hadis yang ke-6 ini ada kaedah besar, ada yang namanya sadduz dzara'i ataupun tindakan preventif menutup jalan menuju perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir hadirin, di hadis ini pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwasanya di badan atau di tubuh kita itu ada satu elemen yang mana ketika elemen tersebut kita jaga, maka semua anggota tubuh kita pun akan terjaga. Iya, hal itu adalah hati hadirin. Kebenaran ataupun hati kita itu akan benar, sehingga hati tersebut akan memerintahkan tangan, kaki, dan yang lainnya untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Tergantung, ini sholahul qalb. Benarnya jiwa dan hati kita itu tergantung kepada seberapa besar kita menjauhi larangan-larangan Allah dan seberapa besar kita menjauhi hal-hal yang tadi masih samar-samar. Ketika kita semangat untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang masih berbau syubhat, itu insya Allah hati kita akan semakin tercerahkan. Hati kita akan semakin bersih. Maka bersihkan jiwa kita dengan menjauhi larangan-larangan Allah, dengan menjauhi syubhat-syubhat Allah. Penyakit hati ini sudah begitu banyak hadirin. Maka perbaiki hati kita, entah itu dari syirik atau dari hasad atau dari perbuatan pelit atau mungkin sombong, ria, sum'ah, nggak ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Banyak penyakit-penyakit hati yang kita diperintahkan untuk membetulkan hati kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Karena dengan hati yang selamat, itu orang-orang akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berat tuh. Enggak berat dari melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini kadang berat untuk melakukan ketaatan karena dosa-dosa kita. Karena kita selalu melakukan yang haram lagi, yang haram lagi, yang syubhat lagi, yang syubhat lagi. Maka dari itu hati kita kotor. Maka poin pentingnya, selain kita berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang selamat, kita pun harus berusaha semaksimal mungkin menjauhi hati kita dari hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam ini dan membenarkan amalan kita agar jangan sampai terjerumus dan melakukan hal-hal yang syubhat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.